Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Kita iringi dengan doa, mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan kita, doa kita, cita-cita kita, serta keinginan kita masing-masing. Khususnya mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, sehat walafiat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rezekinya kita dapat gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mudah-mudahan kita yang hadir dapat menunaikan ibadah haji ke Baitillahil Haram. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dihindarkan dari virus corona dan virus-virus lainnya. Yang kelima, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah mendapatkan tips dari Rasulullah SAW bagaimana agar ilmu yang kita dapatkan dapat terpelihara, dapat kita hafal untuk selama-lamanya. Maka ada beberapa yang dianjurkan oleh Nabi dilakukan. Yang pertama adalah melaksanakan sholat malam atau tahajud walaupun hanya 2 rakaat saja. Yang kedua,
adalah senantiasa melaksanakan wudhu. Jadi batal wudhu lagi. Jadi wudhu terus. Insya Allah ilmunya akan awet. Kemudian yang ketiga, harus selalu bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini selalu memiliki rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun di saat rame-rame. Lalu kemudian yang keempat, makan dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan untuk ibadah, bukan makan untuk memuaskan nafsu. Karena itu makan itu ada batasnya. Batas makan itu sebelum lapar kita nggak boleh makan. Jadi makannya itu kalau udah lapar. Lalu kemudian berhentinya sebelum kenyang. Jadi ada aturannya. Itu namanya makan untuk ibadah. Supaya apa? Supaya juga ibadahnya kuat. Jadi kenapa orang dilarang makan kalau udah malam? Karena nanti kalau makan di waktu malam itu jadi kalau tidur pules. Kalau dia pules, akibatnya ya enggak bangun tahajud. Makanya kalau malam udah enggak makan, insya Allah terasa lapar. Jadi begitu jam 2 udah bangun karena udah terasa lapar. Cuman anak sekarang kalau jam 2 dia bangun terasa lapar, dia buka pintu, dia ambil motor, dia pergi beli nasi goreng lah, coba itu. Habis dia makan dia tidur lagi. Nah, itu. Jadi maksud Nabi itu kalau agak lapar bangun jam 2. Jadi kemudian melaksanakan sholat. Tar menjelang subuh baru kemudian makan untuk sahur. Jadi makan itu untuk dalam rangka bertakwa kepada Allah. Dalam kata lain, makan untuk ibadah, bukan untuk memuaskan nafsu. Yang kelima, tipsnya yang diberikan oleh Nabi adalah selalu bersiwak, gosok gigi. Jadi setiap mau sholat, setiap mau berwudu, gosok gigi. Kata Nabi, kalau saya tidak merasa memberatkan kepada umatku, pastilah amartuhu an bisiwaki. Jadi kalau aku tidak merasa memberatkan umatku itu, maka aku la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Aku akan perintahkan mereka untuk melakukan gosok gigi setiap kali mau sholat. Nah itu. Makanya kita kalau udah waktunya sholat, udah masuk kamar mandi, gosok gigi, habis itu kita wudhu. Ada riwayat menyebutkan orang yang gosok gigi itu sebelum dia sholat, pahala sholatnya itu 70.000 kali lipat dibanding orang yang sholat nggak sikat gigi gitu. Nah itu yang juga merupakan dorongan untuk selalu bersiwak. Baik, kita lanjutkan itu yang kemarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan pengetahuan. Maka Nabi bersabda, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Dunia ini akan menjadi baik kalau disertai dengan ilmu. Artinya semua perbuatan kita itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga mendatangkan kebaikan. Jadi kalau
orang melakukan sesuatu tidak berdasarkan pengetahuan, maka tidak akan mendatangkan kebaikan. Maka Nabi mengatakan khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi, dunia akan menjadi baik kalau disertai dengan ilmu. Contoh saja yang gampang saja. Orang kalau mau bikin kue nggak ada ilmunya kan nggak bisa jadi-jadi. Akhirnya terigu dong digoreng udah kasih gula, ya kagak jadi apa-apa. Tapi kalau orang yang punya ilmu tuh terigu dikasih telur, habis dikasih telur digocok-gocok udah jadi kue. Kobolo namanya. Jadi artinya akan sangat bermanfaat dunia ini, pekerjaan ini kalau kemudian disertai dengan pengetahuan. Jadi berkembang, ada pengembangan, inovasi kalau kata orang mah. Ada inovasi dalam kehidupan kita, usaha ada inovasinya. Nah, jadi sehingga akan menghasilkan yang lebih banyak. Begitu juga akhirat. Akhirat akan jauh bermanfaat, lebih baik kalau disertai dengan ilmu pengetahuan. Contoh baca Quran. Baca Quran ada ilmunya, yang kita sebut dengan ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid berbagai macam hukum-hukum yang telah diatur. Yang pertama kali diatur adalah tempat huruf itu yang di mulut kita udah ada tempat-tempatnya. Jadi di dalam mulut kita itu sudah ada tempat huruf itu. Sehingga ketika menyebut huruf itu sudah keluar dari tempatnya. Kalau dia menyebut huruf tidak keluar dari tempatnya, maka berarti salah nyebut. Karena sudah disediakan itu. Jadi 28 huruf dalam Al-Quran atau huruf hijaiyah itu sudah ada ditempatkan di mulut kita. Sehingga kita tinggal keluarkan dari tempatnya. Namanya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, maka hasil dari baca Al-Quran itu jauh lebih besar nilainya ketimbang yang tidak mengerti ilmu tajwidnya. Pertanyaannya, kalau orang nggak bisa ilmu tajwid dia ngaji, ya tetap dapat pahala, tapi tidak sama nilainya ketika orang itu membaca dengan berdasarkan ilmu tajwid. Tetap dapat pahala. Nah, kalau kita ingin pahalanya yang lebih besar, maka kita harus belajar lagi, menambah pengetahuan kita tentang ilmu tajwid. Nah, itu yang disebut khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi, akan dapat manfaat dunia ini, manfaat kalau disertai dengan pengetahuan. Ya, jadi dunia itu membawa manfaat apabila kita memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan. Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk jadi apa? Tugas kita dua, jadi khalifah dan jadi orang yang selalu ibadah. Jadi Allah jadikan manusia untuk jadi khalifah, yang kedua diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas ganda. Kalau malaikat nggak dikasih tugas ganda, cuman disuruh ibadah doang. Jin juga cuman disuruh jadi ibadah doang, beribadah doang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu nggak diciptakan oleh Allah kecuali hanya tugasnya beribadah. Tapi di sisi lain ayat menyebutkan manusia itu ada dua. Tugasnya itu menyebutkan khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jadi penguasa juga, ngurusin bumi juga, ngurusin semua yang Allah berikan. Tapi di sisi lain juga kita ibadah kepada Allah. Tadi seharian sudah kita kerja, sekarang saatnya kita ibadah. Insya Allah pekerjaan kita juga menjadi ibadah. Jadi kita udah punya pahala banyak. Jadi nggak stres kita. Coba kalau kita dari mulai pagi mau bangun tidur, duduk, dikir aja, baca Quran terus sampai tidur lagi, lama-lama stres juga, nggak bergerak-gerak. Karena itu Allah memberikan keseimbangan dalam bentuk
bekerja untuk duniawi, bekerja untuk ukhrawi. Jadi kita nggak jadi stres. Habis sholat subuh kita udah semangat, kerja lagi. Jadi badan kita bergerak sehingga menjadikan energi dan kita jadi sehat. Coba kalau duduk aja mah, ya, malah jadi sakit ya. Apalagi tidur aja, tidur kagak bangun-bangun, malah sakit. Malah orang tidur itu kalau kelamaan tidur itu malah masuk angin orang tidur mah. Coba kalau kita kerja bergerak, insya Allah nggak masuk angin. Nah jadi akan bermanfaat dunia, begitu juga akhirat kalau disertai dengan pengetahuan. Wa syarfud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Dunia itu akan menjadi mulia. Mulia kalau kita memiliki pengetahuan. Jadi melalui dunia ini kita manfaatkan untuk mencapai akhirat. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi cari karunia Allah di akhirat dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupakan dunia, karena dunia itu yang mengantarkanmu untuk mencapai akhirat. Sebelum kamu mati, sebelum kamu masuk surga, pasti kamu lewatin dunia dulu. Nah, saat kita berada di dunia inilah kita mendapat atau mencari pahala, mencari bekal untuk kita mencapai dunia. Itu yang mencapai akhirat, itu yang disebut oleh Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagian-bagian kita di dunia ini bagaimana mengolahnya agar dia bisa nanti mensejahterakan kita, membuat kita bahagia di akhirat. Nah itu diperlukan pengetahuan. Bagaimana agar usaha kita menjadi ibadah, bagaimana agar pekerjaan kita jadi ibadah, bagaimana agar lari pagi kita juga jadi ibadah. Semua bagaimana caranya itu ada ilmunya, supaya semua akan berubah menjadi ibadah, dan itu akan menjadi bekal kita untuk di akhirat. Jadi itulah hebatnya orang beriman. Dia bekerja ibadah juga kalau dia punya ilmunya. Orang yang nggak punya ilmunya nggak bisa menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah. Nah jadi dunia akan menjadi mulia, membawa kemuliaan bagi orang yang hidup di dunia itu kalau dia punya ilmunya. Dan akhirat juga begitu, akan menjadi mulia kalau kita punya ilmunya. Banyak orang nanti di akhirat dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idin khasyiyah. Hina di hadapan Allah, tersungkur di hadapan Allah, rasa takutnya luar biasa di depan Allah, menggigil badannya di hadapan Allah. Karena waktu di dunia nggak punya ilmunya. Bagaimana hidup bahagia di akhirat itu kan ada ilmunya. Jadi dua-duanya begitu. Dunia mau mulia ya harus dengan ilmunya. Akhirat juga mau mulia yang harus dengan ilmunya juga. Maka ada pengajian, ada majelis taklim, disitulah kita akan mendapatkan pengetahuan agama bagaimana supaya kita mulia di akhirat. Wal alim al wahid akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Orang alim satu itu sangat besar kedudukannya, sangat besar keutamaannya. Seorang alim itu sangat besar kedudukannya, sangat besar keutamaannya di sisi Allah
dibanding dengan 1000 orang mati syahid. Orang alim. Jadi ada orang mati syahid 1000. Yang satu orang alim dengan pengetahuannya ia lebih mulia dibanding yang mati dalam keadaan membela agama atau mati syahid. Karena nanti tinta-tintanya para ulama ditimbang dengan darah-darah para syuhada, tintanya ulama jauh lebih besar, jauh lebih berat ketimbang darah-darahnya para syuhada. Kalau orang syuhada itu perang mati udah selesai. Tapi kalau ulama itu selain dia ceramah juga bikin buku. Tinta yang digunakan untuk mencatat buku, menulis buku, itu lalu kemudian orangnya mati tapi bukunya masih ada dibaca orang. Kita sekarang ini banyak membaca buku padahal orangnya udah pada kagak ada. Dia ilmunya hidup sementara orangnya udah nggak ada. Berlanjut terus, tapi kalau orang mati syahid begitu mati udah selesai, habis. Tapi kalau orang berilmu dengan ilmu yang dia miliki, yang pernah diajarkan kepada orang lain amalin ilmunya, dianya udah mati, ngalir terus pahalanya. Sementara orang mati syahid udah begitu mati habis, udah nggak ada apa-apa lagi. Karena itu Al-Quran mengatakan kalau jihad jangan semuanya rame-rame pergi perang. Allah juga ngelarang kalau ada perang jangan juga semuanya pergi perang. Walaupun perang itu adalah sebuah pintu masuk surga, tapi Allah larang dalam surah At-Taubah, jangan semuanya rame-rame pergi perang. Ntar perang semuanya mati gimana? Habis. Tapi separuh di antara kalian pergi belajar. Ya, pergi belajar. Separuh di antara kita pergi menuntut ilmu. Merantau kemana aja nyari ilmu. Yang separuhnya pergi perang. Karena nggak bisa harus perang juga. Karena kalau nggak perang kita dikuasai orang, ya bagaimana cari ilmunya gitu, jadi bego jadinya. Nggak ada sekolah. Dulu kita waktu dijajah Belanda, lah kagak ada yang sekolah. Jadi susah sekolahnya. Ya dijajah terus karena kita bodoh. Karena itu Allah larang kita rame-rame pergi. Harus ada yang separuh pergi cari ilmu. Separuhnya pergi perang. Karena kalau nggak ada yang nyari ilmu, nanti itu agama jadi mati. Nggak ada yang meneruskan. Dulu waktu Nabi meninggal, ada orang ngaku Nabi. Namanya Musailamah. Juga ada orang yang murtad, tidak mau bayar zakat. Lalu kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Jadi jasad Nabi nggak diurusin, yang diurusin perang dulu, memerangi orang yang murtad. Nah, saat perang itu ada 70 penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi yang wafat atau meninggal dunia. Dari situlah kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran dikumpulin. Masalahnya kalau setiap perang orang yang hafal Quran mati, nanti Quran jadi hilang, habis. Karena itu perlu dikumpulin. Nah di sini perlu orang pintar nulis. Ini dibutuhkan belajar, dibutuhkan orang pintar nulis. Nah disitulah muncullah ulama-ulama. Maka Quran yang tertulis di batu, di pelepah korma, di tulang-tulang onta dan sebagainya dikumpulkan semuanya di rumah Hafsah. Hafsah itu
salah seorang dari istri Nabi, dia adalah putri dari Umar bin Khattab. Ya begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, betapa pentingnya pengetahuan. Karena nanti ulama-ulama, anak-anak kita yang pulang dari pesantren, itulah yang melanjutkan perjuangan agama ini, menyampaikan agama ini ke generasi-generasi berikutnya. Jadi walaupun perang itu kita pintunya surga, tapi kan nggak boleh juga semuanya pergi, harus dibagi. Ada yang pergi perang, ada juga yang harus berdagang, harus juga ada yang pergi belajar. Jadi bagi-bagi tugas. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, kalau sholat jangan lama-lama, karena ada 3 kelompok di belakang kalian. Ada yang sakit, kan kita nggak tahu siapa yang kena corona. Ada yang udah pusing, ada yang udah pilek, ada yang apa. Di belakang kita banyak macam-macam. Ada orang yang sedang sakit. Jadi kalau berdiri lama, nanti takut sakitnya bertambah. Dan itu nggak boleh. Allah katakan dalam surah Al-Muzammil. Jadi ada orang di belakang kita yang sakit. Maka kalau sholat ya jangan lama-lama, tapi santai aja. Nggak usah panjang bacaannya, tapi kita sholatnya teratur. Rukunya tumaknina, dirinya tumaknina, itidalnya tumaknina. Tapi bacanya nggak perlu panjang. Nah itu. Yang kedua, di belakang kita itu ada orang yang mau pergi bekerja. Ada yang mau cari karunia Allah. Ya daribuna fil ardi ya bataguna min fadlillah. Ada orang yang mau pergi berusaha mencari karunia Allah. Kalau kelamaan nanti ketinggalan, dia bisnis nanti ketinggalan dan sebagainya, itu diatur Quran. Terus yang ketiga, ada yang mau berjuang di jalan Allah, termasuk di dalamnya para ustadz yang mau pergi mau ngajar dan sebagainya, itu juga fisabilillah kan. Jadi artinya ada yang mau pergi berjuang. Jadi kalau kelamaan sholat, akhirnya nanti keburu dicaplok kita sama musuh kita. Makanya kalau orang sholat di saat perang tuh makmumnya cuma 1 rakaat, imamnya yang 4 rakaat. Jadi begitu selesai 1 rakaat, baris pertama pergi. Rakaat kedua, baris kedua maju. Begitu selesai rakaat kedua, diri keluar yang rakaat yang baris kedua tadi, masuk baris yang ketiga sampai selesai sholat 4 rakaat. Artinya di situ saja sudah diajarkan jangan lama-lama sholat karena ada orang yang mau pergi berjuang. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, sebagian ada yang mau pergi berperang. Baik. Jadi tadi dunia itu akan menjadi mulia apabila kita memiliki pengetahuan. Akhirat akan menjadi mulia karena kita ada pengetahuan. Satu orang alim itu lebih besar nilainya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala min alfi syahidin dibanding 1000 syahid. Karena ilmunya berlanjut. Sekarang ini kalau belajar fikih, emang ilmu siapa yang kita baca? Di sini belajar Fathul Mu'in kalau nggak salah. Ya kan, sesuai dengan apa yang ada saya lihat itu Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in itu adalah salah satu dari mazhab Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i itu lahir pada abad kedua. Itu ilmunya sampai saat ini kalau belajar fikih pasti itu nggak jauh-jauh. Apalagi orang Indonesia
pasti ilmunya fikihnya Imam Syafi'i. Karena kalau langsung ke hadis kita bingung bagaimana menjelaskannya. Kan dibutuhkan penjelasan. Karena itu kita saat ini berada pada abad ke-14. Ilmunya Imam Syafi'i itu pada abad kedua. Kita sampai sekarang pelajari itu. Abu Hanifah lahir pada abad pertama tahun 80 Hijriah. Ilmunya sampai sekarang masih dipakai. Makanya sangat mulia orang yang ulama itu, orang alim itu dibanding orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid siapa aja bisa perang. Dia mau bego kayak mau apa kayak kagak. Itu mau belajar mau iya atau nggak belajar. Asal bisa perang aja, asal dia mau ya bisa aja. Tapi kalau ngajar ilmu itu tidak, karena dibutuhkan pengetahuan. Berarti kalau butuh pengetahuan berarti harus belajar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal muradu minal alim fi hadal hadisi huwa alimun amila bi ilmi. Cuman yang dimasukkan orang alim dalam hadis ini adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ilmunya ibaratnya dipakai lah istilahnya, ilmunya dipakai. Ada orang ilmunya nggak dipakai. Tahu kalau bersedekah pahalanya sekian, tapi nggak mau sedekah, itu kan ilmunya nggak dipakai namanya. Tahu tapi nggak dipakai. Sedekah itu kan kita kalau udah bicara sedekah, lari pikiran kita uang. Kan sedekah kan nggak harus uang. Yang punya uang boleh sedekah dengan uang, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran pikirannya. Apa saja yang kita punya boleh disedekahkan. Nah, kebanyakan kita sedekahnya di tenaga. Ada yang meninggal itu orang meninggal kalau kita nggak rame-ramein. Emang saya mau jalan sendiri? Ya nggak mungkin dia jalan sendiri. Dia juga butuh kita. Pada saat dia udah mati dia butuh doa kita. Butuh agar ada orang yang sholatin. Karena nggak mungkin dia sholat, udah nggak bisa sholat, maka dia minta disolatin, maksudnya didoain. Dia butuh juga kita. Jadi orang hidup itu butuh sama orang, apalagi kalau sudah mati tambah butuh orang. Orang yang udah meninggal nih, sekarang dia berada diibaratkan oleh apa? Oleh Nabi diibaratkan orang yang sedang berenang nih di lautan lepas dengan ombak yang tinggi, arus yang begitu kencang. Dia butuh bantuan kita. Pengen ada orang yang lemparin ban mobil. Pengen ada orang yang lemparin batang pisang, apa aja yang bisa dilemparin, yang bisa buat pegangan. Orang nih kalau ada yang tenggelam, nih, apa namanya, kapal tenggelam, di situ ada orang kaya, orang nawarin, yang sudah pada tenggelam ditawarin emas, uang, atau dikasih ban mobil bekas. Pada saat orang tenggelam ditawarin uang, ditawarin emas, ditawarin ban mobil bekas. Kira-kira yang diambil yang mana?
Jadi tenggelam sama emas. Pada saat orang tenggelam yang dibutuhkan ban mobil, walaupun itu bekas, karena untuk menyelamatkan nyawanya. Nyawa itu nggak bisa dibeli, dikasih emas. Begitu dikasih emas, tenggelam dia, habis emasnya hilang, orangnya hilang, mati juga, nggak ada gunanya juga. Dikasih ban, dia selamat, dia bisa nyari emas. Ini tinggal ke Jawa aja ketemu emas banyak. Nah itu jadi harta, uang gampang dicari, tapi nyawa nggak ada yang jual masalahnya. Nah sekarang orang yang sudah meninggal, yang mendahului kita, kondisinya seperti itu kata Nabi, lagi tenggelam, berenang di lautan yang dalam dan luas. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita agar dia bisa menyelamatkan dirinya. Butuh doa dari kita sebagai pegangan dia agar dia selamat. Dia butuh doa dari anak-anaknya supaya dia selamat. Dia butuh bacaan Al-Quran dari keluarganya agar dia bisa selamat, tidak tenggelam. Dia sampai ke tujuannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi butuh. Jadi sebetulnya bukan orang hidup saja yang butuh, lebih butuh mereka yang mati karena nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita yang masih hidup memang butuh, tapi artinya kan masih bisa jalan nyari, dikit-dikit kita dapat. Tapi kalau yang sudah mati mau kemana coba nyarinya? Nggak bisa kemana-mana. Memang ada orang mati balik lagi. Dia balik lagi, dia sholat, nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau kita mau tahu, orang mati jauh lebih butuh kita, bantuan kita, ketimbang orang hidup butuh bantuan dengan kita. Karena itu kita yang punya orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa tiap hari bacain Al-Quran. Jadi targetkan. Jadi satu hari itu 1 juz kita targetkan dari 24 jam. Saya udah sering ulang-ulang itu. 24 jam waktu kita dikasih oleh Allah, 1 jam saja kita duduk baca 1 juz. Kita niatkan untuk ayah kita, kita niatkan untuk ibu kita, kita kirimkan itu, kita hadiahkan buat orang tua kita. Warisannya kita mau, tapi kita doain nggak mau. Itulah makanya kita butuh anak yang soleh. Coba bayangkan kita udah tenggelam begitu, kagak paham juga anak kita, nggak ngerti bahwa kita dalam keadaan susah. Dia nggak mau baca Quran, nggak mau doain orang tuanya. Maka beruntunglah orang yang punya anak di sekolahin agama, karena hanya anak yang soleh yang bisa begitu. Tiap hari dia baca 1 juz untuk ayahnya, tiap hari dia baca 1 juz untuk ibunya. Dia karena dia ingat ibunya, waktu dia ibunya nyari makan dan sebagainya, dia ingat itu. Ibunya yang nyuapin, dia ingat itu. Maka dia balas dengan 1 juz setiap hari. Kira-kira kita udah pernah nggak ngatemin secara pribadi gitu ya? Kita hatemin ibu kita Al-Quran 30 juz. Pernah nggak kita itu? Coba diingat. Pernah nggak kita hatamkan Al-Quran buat ayah kita? Ada dulu ayah kita yang melihara kita. Susah payah dia cari uang buat kita, sekolahin kita, dia urus kita. Pernah nggak kita bacain Quran 30 juz untuk mereka? Nah kalau belum, ya mulai sekarang kita seperti itu. Nanti kalau kita begitu, itu nanti anak kita juga begitu juga. Pesan anak kita, nah bapak ajarin kamu ngaji, bapak udah masukin kamu pesantren, bapak sudah biayai kamu sekolah agar kamu bisa baca Quran. Tar kalau bapak udah nggak ada, tiap hari lo bacain bapak 1 juz, 1 juz. Dan jangan pernah berhenti. Jadi 1 bulan hatam Quran untuk ayah dan ibunya.
Nanti bulan depan 1.030 juz lagi untuk ayah dan ibunya. Ibu mana, ayah mana yang tidak akan selamat, tidak masuk surga dengan anak yang soleh ditinggalkannya. Karena anak yang soleh itu hanya dia yang mampu ingat ibunya. Orang kalau nggak soleh Pak, nggak bakal ingat ibunya. Kalau anaknya nggak soleh, nggak bakalan dia ingat ayahnya. Ya udah dah, yang udah mati nggak usah pakai dipikirin, dia kata gitu kan. Kita mau berkorban untuk ayah kita yang udah meninggal. Berkorban untuk ibu kita yang sudah meninggal. Apa kata ustadznya? Halo, kenapa lo mikirin udah mati, yang hidup aja lo korbanin. Dia kata gitu. Berkorban untuk yang hidup aja. Itu mah nggak bakal sampai. Udah, ustadznya begitu, ya anaknya mau begitu, ya udah jadi. Kagak pernah mikirin. Seharusnya kalau ada ustadz ditanya, ustadz, saya punya uang, saya beli kambing buat korban buat ibu saya udah meninggal. Gimana ustadz? Udah itu bagus, kan enak begitu. Ini mah kata, ya nggak bakal sampai. Mendingan yang udah dia masih hidup, korban untuk yang hidup. Artinya ustadz aja sudah berusaha bagaimana kita melupakan orang tua kita. Begitu ditanya bagaimana kalau baca Yasin tahlilan, dia kata, ya itu mah bidah. Itu mah gak bakal sampai. Itu ustadz sudah berani menghambat seorang anak untuk ingat kebaikan ibunya. Kita kalau hari 1000 hari, itu artinya itu merupakan bukti bahwa anak masih ingat sama orang tuanya. Kalau udah nggak ada tahlilan, udah nggak baca Yasin karena dianggap ini, dianggap itu orang udah berarti udah lupa sama ayahnya. Jadi artinya ya lo gua gitu aja. Bapak akan dapat apa yang pernah bapak baca. Kalau nggak pernah baca ya nggak dapat apa-apa dah. Ya daripada gua baca juga nggak sampai. Ya udah, jadi nggak dia bacain. Itu orang sudah mulai menghambat seorang anak untuk ingat kepada ayahnya. Udah habis belum? Jadi begitu. Jadi seharusnya ustadz itu bijak. Ustadz, gimana saya mau ibu saya ingat dulu bagaimana susahnya, gak punya uang, menderita, dia gak bisa berkurban, sekarang saya punya uang berkurban. Udah itu bagus. Laksanakan, itu adalah hal-hal yang sangat bagus. Laksanin aja, niatin aja. Ini aja kata jangan. Kenapa sih orang yang udah mati pakai dikorbankan? Yang hidup aja dikorbankan. Artinya sudah mulai berusaha kita menghambat, menghalangi kita ingat sama orang tua. Nah, padahal kita sebagai anak harus berbakti. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan, itu semua ilmu, perlu ilmu pengetahuan. Jadi bacalah Al-Quran buat ayah kita. Punya uang 1000, cuman 1000-1000-nya. Ini kan udah kita udah jadi masjid nih. Ada tromol lewat, masukin, niatin. Ya Allah, aku nyumbang 1000 karena Engkau. Sampaiin ya Allah pahalanya buat ibuku. Sampaiin pahalanya buat ayahku ya Allah. Itu insya Allah berkah sumbang begitu. Saya Pak, kalau sedekah itu nggak pernah buat diri saya. Selalu untuk orang tua, bahkan saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Karena saya yakin banget, karena kalau saya sedekah kepada mereka, saya akan dapat lebih banyak dari apa yang saya berikan untuk ayah saya, ibu saya. Karena orang yang sedekah kan akan dibalas sekian berlipat-lipat, Pak. Nah, jadi pokoknya punya uang 1000, niatin ya Allah, aku nyumbang 1000 karena Allah, terima sumbanganku dan sampaikan pahalanya untuk ayahku, ibuku. Bacain Fatihah, insya Allah itu tiap hari Jumat begitu. Makanya supaya orang tua kita senang, tambah senang, ya jangan 1000 dah, 5000. Nah, kalau 5000 jamaahnya 100 kan lumayan. Ya kan, setiap Jumat ada 100, lumayan 5000. Jadi masukin 5000, ya Allah, aku nyumbang karena Engkau.
terimalah ya Allah sumbanganku ini, sampai kepalanya buat ayah ini. Begitu. Itu anak yang soleh. Kalau nggak soleh nggak bakalan itu, nggak bakalan ingat ibunya. Karena itu Nabi mengatakan yang bisa ingat kita cuman orang yang soleh saja. Maka orang kalau udah meninggal putus segala amalnya, kegiatan ibadahnya, atau habis tuh, itu udah putus namanya. Nah jadi kecuali ada 3 termasuk anak yang soleh, karena hanya dia yang dapat ingat kita. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa menjadi anak-anak soleh dari kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Segala kurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.